Shalom, jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan kembali bersama untuk menghayati iman kita dalam program pemahaman Alkitab sore hari ini dengan tema Sehati Sepikirlah Kamu Dalam Mengerjakan Keselamatan, dari bacaan Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Semuanya berjalan dengan baik, itu semua karena campur tangan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat sore hari ini untuk sama-sama ber-PA. Mari Engkau memberi kami hikmat sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan sama-sama membacakan Alkitab bagi kita semua, yaitu Filipi yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Filipi yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. LAI memberi judul yaitu Nasihat supaya bersatu dalam merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan Saudara Melban akan memberikan pengantar singkat. Terima kasih Saudari Esther yang telah membuka kita dalam doa dan juga membacakan ayat Alkitab. Saya akan memberikan pengantar singkat tentang bacaan kita pada sore hari ini. Jemaat Filipi adalah jemaat yang Paulus rintis sebagai pengikut Kristus di kota penting Romawi. Tekanan terhadap jemaat begitu besar. Perikop sebelum bacaan kita menegaskan situasi tekanan yang ada di jemaat Filipi. Bagian ini menjelaskan apa makna dari kata jadi di awal ayat 1 dari perikop yang kita baca. Seluruh nasihat dalam Filipi 2 didasarkan oleh Paulus dengan keyakinan bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Di awal ayat 2, kata karena itu menunjukkan adanya sebuah permohonan agar kebahagiaan Paulus menjadi semakin sempurna ketika mendengar keteguhan iman jemaat Filipi di tengah tantangan.
Dari permohonan Paulus ini tampaknya ada situasi perpecahan di tengah jemaat Filipi. Situasi ini mungkin terkait dengan relasi antara Euodia dan Sintike di dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua. Harapan Paulus adalah jemaat sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia yang terdapat di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, yang artinya jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Harapan Paulus diungkapkan agar jemaat rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jika kita berusaha untuk mendekat, kita perlu bersatu dengan yang lainnya. Karena itu ayat 3b ini sangat penting. Kita harus menganggap saudara kita yang lain lebih penting atau yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Orang yang mampu melihat kebaikan orang lain yang tidak dimiliki akan membuat relasi terus terjaga baik. Pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Paulus memuji ketaatan iman jemaat di Filipi. Paulus berharap bukan saja menjaga kesatuan jemaat tetapi juga harus menjaga ketaatan. Kata kerjakan dalam bahasa Yunani adalah katergazesre, yang berarti menyelesaikan. Jadi kerjakan keselamatanmu berarti dalam perjalanan kita mengikut Tuhan harus menyelesaikan sampai akhir. Ikutlah harus sampai akhir. Mengerjakan keselamatan bukan hanya dalam ketaatan tetapi juga dalam kesatuan jemaat. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan PA kita pada sore hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudara Melbourne yang sudah memberikan pengantar untuk teks bacaan yang kita akan gumuli bersama hari ini. Saudara, dalam kehidupan bersama, juga dalam persekutuan jemaat di Filipi, diperlukan sebuah tekad bersama untuk bisa menyatu sebagai sebuah persekutuan yang utuh. Maka setiap jemaatnya didorong untuk bisa lebih dekat dan lebih saling mengenal di dalam kasih. Namun kenyataannya dalam kehidupan pergaulan kita, ketika kita menjadi lebih dekat, lebih mengenal, maka kita akan lebih tahu hal-hal yang tidak kita sukai, akan lebih tahu hal-hal yang mungkin malah membuat kita jengkel. Ada banyak pengalaman ketika belum begitu kenal, demikian kita bisa menghargai seseorang. Tetapi kita semakin dekat, kita tahu bagaimana orang itu sesungguhnya, maka muncullah perasaan-perasaan kecewa, muncullah perasaan-perasaan mungkin sakit hati di antara keterdekatan orang yang bergaul akrab. Ketika kita masuk dalam sebuah kepanitiaan, ada perbedaan pendapat untuk sebuah tujuan acara yang bersama-sama kita persiapkan. Ini menimbulkan masalah. Semakin kita mendekat, ada risiko di sana, masalah semakin terasa. Lalu di situ ada sebuah nasihat, sehati sepikirlah kamu. Tentu itu mungkin terasa nyaman ketika ada banyak orang bersehati dan bersepikir. Ada banyak orang berkumpul tetapi pikirannya dan hatinya itu bisa sejalan. Maka tidak akan ada banyak gesekan, tidak ada banyak perbedaan yang menyebabkan mungkin pertentangan. Tapi realitanya tidak pernah begitu. Kenyataan hidup kita tidak mungkin ada orang yang bisa hatinya, perasaannya sama. Selalu sama. Tidak ada orang yang pikirannya bisa selalu sama. Karena setiap orang diciptakan berbeda-beda dalam konteks latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi di dalam pemahaman iman kita, jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus.
tubuh itu adalah berbeda-beda anggotanya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, berbeda-beda fungsinya dan berbeda-beda perlakuannya. Itu gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus pada surat Rasul Paulus yang lain. Lalu, apakah nasihat ini tidak realistis? Bukankah tidak mungkin orang bisa satu hati, satu pikiran? Saudara, nasihat Rasul Paulus sendiri, kata nasihat sendiri, itu sudah mengandung arti sebuah intervensi karena adanya perbedaan. Kamu begitu, maka saya nasihati supaya begini. Rasul Paulus sendiri pasti punya perbedaan pendapat dengan jemaat yang dinasihatinya. Saudara, apa maksudnya? Sehati dan sepikirlah kamu. Tentu tidak akan realistis jika setiap orang harus sehati dan sepikir. Karena kita perlu juga menghargai perbedaan. Tapi yang dimaksud dengan sehati dan sepikirlah kamu, sehati dan sepikirlah itu dengan Kristus. Yang kita acu adalah Kristus. Tapi apakah bisa kita mengacu bagaimana pikiran dan perasaan Kristus? Bukankah Kristus demikian sempurna? Memang kita tidak mungkin bisa persis sesempurna Kristus. Tetapi hati dan pikiran itu acuan kita untuk sadar apa yang kita rasakan, hati kita, dan apa yang kita pikirkan, bagaimana rencana kita menjadi seperti Kristus. Yang seperti apa? Seperti jalan hidup Kristus yang sesungguhnya dia punya kedudukan sangat mulia karena ia adalah satu dengan Allah. Ia mau menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Mengasihi dan siap berkorban. Nah, dengan demikian kita tidak perlu untuk mencari harga diri, pujian yang dikatakan sia-sia. Tetapi kalau kita menghayati pikiran dan perasaan dalam Kristus, maka kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah. Kita sungguh berharga. Kita tidak perlu mencari puji-pujian yang sia-sia, mencari harga diri. Karena kita memang sudah sungguh berharga. Tinggal hati dan pikiran kita arahkan seperti Kristus yang siap untuk melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita adalah yang utama. Yang utama yang perlu kita pikirkan, yang utama yang perlu kita perhatikan dalam perasaan, hati, dan pikiran seperti teladan Kristus. Maka saudara-saudara, nasihat ini menjadi mungkin. Mungkin caranya berbeda-beda. Mungkin juga ada perbedaan pendapat yang harus berkonfrontasi antara sesama kita. Tetapi itu semua akan dapat diselesaikan dengan baik karena kita masing-masing membuka diri untuk bisa saling membahas, untuk bisa saling melihat mana yang lebih membangun kehidupan bersama, saling memahami untuk tujuan mengasihi. Itulah yang akan menjamin kita bisa semakin mengarahkan diri seperti pikiran Kristus dan seperti perasaan Kristus. Marilah saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita sadar, kita perhatikan perasaan kita dan pikiran kita. Dalam setiap rencana kita, dalam setiap tujuan kita, perjuangan hidup kita tetap meneliti perasaan kita dan pikiran kita di dalam keteladanan Kristus yang hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyatakan kasih kepada yang lain. Baik saudara, demikianlah panduan pemahaman Alkitab kita hari ini. Kiranya kita bisa bersama hidup bersehati dan bersepikir di dalam menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat di dalam Kristus, sehingga kita bisa terus memelihara keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Berkaitan dengan perjamuan kudus sedunia yang akan bersama kita rayakan hari Minggu nanti tanggal 4 Oktober 2020,
kiranya ini boleh mengantar kita bersama untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkannya bersama dengan keluarga kita. Anak-anak juga diundang dalam perjamuan kudus ini, karena anak-anak juga mendapatkan anugerah Tuhan untuk dilayakkan. Perjamuan kudus bukan karena kita layak, karena kita kudus, tetapi karena kita memang sungguh tidak layak dan kita butuh untuk datang kepada Tuhan agar kita bisa menghayati penebusannya. Kita bersama-sama akan mempersiapkan baik yang nanti bisa hadir di gereja di dalam perjamuan kudus dengan prosedur kesehatan khusus di masa pandemi virus corona ini, ataupun yang masih harus mengikuti ibadah dan perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Marilah di rumah kita juga bisa mempersiapkan apa yang diperlukan, yaitu roti dan anggur atau minuman syukur. Kalau tidak ada anggur, bisa teh ataupun air putih. Kita tetap bisa memaknai makanan dan minuman keseharian kita. Roti dan juga anggur menjadi simbol pemeliharaan kasih Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan, untuk merawat dan terus mengerjakan keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut perjamuan kudus anugerah Tuhan. Amin.